Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi Mas Bro di channel tutorial. Kali ini tutorial akan membuat tutor, yaitu cara membuat formulir Google ya. Formulir Google itu salah satu aplikasi yang ada di Google. Oke, kali ini tidak menggunakan gambar video ya. Maksudnya muka saya yang nggak ada. Oke, lanjut Mas Bro. Yang pasti adalah Mas Bro harus punya Chrome atau Mozilla atau juga terserah lah, Opera ya, terserah. Di sini gua pakai Chrome. Oke, klik aja Chrome-nya, lalu mengarah ke linknya, klik aja www.google.com www.google.com kata orang Amerika kan. Oke, lanjut aja diklik login. Di kanan tuh, kanan atas tuh ada login. Klik aja loginnya, lalu masuk aja ke akunnya aja saya udah punya, jadinya klik aja akunnya. Kalau misalkan belum punya akun, berarti Mas Bro harus punya akun, ya kan? Nggak mungkin dong mau masuk tapi nggak punya akun, nggak tahu diri gitu kan. Oke, lanjut aja kita klik tutorial. Karena gue udah punya akun, jadi gue langsung masuk pakai nama sandi gue. Nah, oke. Setelah masuk kata sandinya, lalu Mas Bro klik yang di atas ini nih, di kanannya ada ini. Ini semuanya aplikasi Google nih. Klik aja di yang titik-titik kotak ini. Lalu di sini kita ada banyak begitu aplikasi Google-nya. Bisa kita masukin semuanya di Maps, ya klik di YouTube, bisa juga bikin channel, di Gmail kita bisa, di Drive juga udah kita bahas. Oke, lanjut dengan dokumen. Nah, untuk Mas Bro kalau bikin survei atau bikin dokumen, bisa klik di dokumen ini. Kita lihat aja ya, langsung kita klik aja, nggak usah lama-lama. Lalu dia akan mengarah ke dokumen online. Ini adalah media atau tempat nyimpen untuk dokumen-dokumen Mas Bro kalau misalkan pengen bikin yang dokumen-dokumenan ya. Nah, kalau misalkan Mas Bro ingin bikin berupa quiz atau formulir Google, bisa klik di sini teman Mas Bro. Nih lihat ya, menu utama ini diklik, lalu di sini ada formulir, klik aja formulir Mas Bro. Berarti dia akan mengarah ke formulir ya. Lalu kita klik di sini ada plus Mas Bro, kosong, klik aja Mas Bro kosongnya, lalu dia akan mengarah ke lembaran baru Mas Bro. Nah, setelah kita masuk ke dalam formulir baru, kita bisa isi Mas Bro. Ini kita bisa ganti namanya dengan formulir formulir contoh, ya kan gitu kan. uh, Oke, di sini kita bisa isi Mas Bro. Kita klik-klik aja di pertanyaan pertama itu, kita bisa isi dengan pertanyaan adalah jika jika 10 dikali 10 sama dengan 20, maka 20 20 artinya apa? Ya kan, kasih tanda tanya. Bisa dikasih opsi di sini teman Mas Bro. Bisa diklik kanan, di pilihan ganda ini bisa diklik ya. Bisa pilihan jawaban singkat. Oke, jawaban singkat artinya ya tulisan biasa ya. Ntar yang jawab itu nanti bisa berupa teks biasa lah gitu kan, dan tidak terlalu banyak. Terus kalau misalkan kita pengen banyak teksnya, berarti kita pilih paragraf, maka dikasih di sini adalah teks jawaban panjang. Maka si penjawab itu nanti akan jawabnya panjang, terserah mau berapa paragraf gitu kan. Sepertinya cuma satu paragraf. Terus untuk Mas Bro kalau misalkan pingin milih pilihan ganda, bisa dengan pilihan ganda yang ini kita klik, lalu dia akan memberikan opsi. Misalkan contohnya ya, kita kasih opsi seperti kayak pilihan ganda, seperti contohnya 2002 artinya apa, tahun kamu lahir misalkan. Satu pertama adalah tahun sekarang. Oke, lanjutnya adalah kalau misalkan pengen nambah lagi opsinya, klik aja di bawah, maka otomatis dia akan menambah opsinya berikutnya, yaitu artinya adalah emak kamu lahir. Emak kamu lahir, ya kan gitu kan. Tambah lagi, misalkan kamu tambah opsi lagi, klik aja di bawahnya, langsung tambah lagi bapak kamu eh, dapat dapat gaji awal, ya kan. Oke, tambah lagi opsi, biasanya kan A B C D ya, kita tambahnya ada 4 opsi, yaitu kita klik tambah lagi, yaitu eh, adik kamu berbohong. Nah, ya kan. Nah, kalau misalkan ini bisa diganti dengan Mas Bro. Kalau misalkan suka-suka, ini kan pengen pertanyaan jawaban yang benar, silakan aja. Ini hanya contoh aja, contoh simpel. Lalu kalau misalkan udah seperti ini ada apa namanya,
wajib diisi. Kalau misalkan Mas Bro ingin semua yang datang hadir di sini mengisinya itu diwajibkan, bisa di posisikan yang wajib diisi dipindahkan, dibirukan ya gitu kan. Kalau misalkan Mas Bro misalkan nggak cocok dengan apa namanya pertanyaannya, bisa diganti, silakan di sini lagi diklik lagi, atau mau dihapus semuanya secara total bisa klik yang ini hapus, atau mau di copy bisa duplikasikan di copy ya kan gitu kan. Terus kalau misalkan Mas Bro pengen pilihan lagi, kita coba yang kotak centang ya, nanti di bawah ya. Untuk menambah lagi pertanyaan bisa klik yang di sini plus tambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan. Oke, dia udah nambah lagi di bawah, dan ini tidak tidak ganggu lagi ya. Misalkan mau nambah lagi jadi 5 ya klik aja di sini, lalu bisa ditambah lagi di opsinya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Misalkan gitu kan, jika oke, kita akan mengambil opsi kotak centang ya. Kotak centang ini seperti ini, centang aja. Jika jika ibu kamu perempuan, maka bapak kamu adalah, bisa di sini kita centang opsinya adalah laki-laki. Opsi kedua adalah pria. Opsi ketiga adalah eh, apa ya orang ganteng. Nggak nyambung kan. Oke, ABCD anggap aja ya gitu kan. Nanti kita bisa centang di sini pilihan untuk berikutnya, teman-teman orang yang mengisi ntar bisa milih laki-laki, pria, atau orang ganteng. Lanjutnya adalah kita klik lagi di plusnya yang sebelah kanan, lalu akan menambah lagi pertanyaan, maka dia akan kita pilih, kita coba di drop down. Nah ini dia drop down, jangan kita pakai upload file aja ya, kita coba upload file. Nah pada saat kita milih upload file, ini contohnya adalah kita akan mengupload KTP kita atau foto kita, atau juga dokumen kita segala macam ya, berupa uploadan data ya. Lanjut pada saat kita klik itu dia minta izin untuk kepada kita untuk bisa memakai hard drive kita, di karena pada saat pengiriman data itu akan memakan drive kita ya, Google Drive kita ya. Oke, kita lanjutkan aja, klik lanjutkan. Lalu di sini kita bisa kita kasih pertanyaan gitu kan. Silahkan upload KTP palsu Anda. Nah, hanya bercanda ya. Silakan kalau misalkan yang ingin serius, sekarang KTP yang asli. Terus izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau misalkan kita pengen file tertentu, kita nggak usah diklik, maka dia akan ngupload sesuai apa permintaannya. Tapi kalau misalkan kita pengen berbagai macam file pilihan yang bisa kita upload ke formulir ini, bisa kita centang yang ini, kita pindahkan, lalu kita pilih dokumen segala macamnya. Ini kita pilih, misalkan kita mau videonya kita terima, atau presentasi berupa gambar atau gambar audio atau video, bisa kita pilih. Terus berapa nih maksimal yang kita atur nih dari setiap file, misalkan satu filenya itu berapa, 5, atau maksimal filenya berapa nih, ada pilihannya, ada sampai 10 GB. 10 GB termasuk tinggi ya. Oke, setelah itu bisa kita menggunakan ini, bisa diwajibkan diisi, atau memang kalau nggak wajib isi berarti kita kembalikan, tidak usah diklik ya. Lalu pada saat seperti ini kita lihat apakah responnya. Kalau untuk melihat hasil daripada penggunanya, berapa banyak yang udah merespon dan mengisi, kita bisa lihat di responnya ini. Kita klik aja di respon, lalu kita bisa, ini karena belum ada tanggapan ya, sehingga belum ada sama sekali respon ya. Nanti kalau misalkan pada saat pertanyaan ini diisi sama orang, lalu kita bisa lihat responnya, ini banyak di sini ada tanggapannya, bisa dari 1 sampai 10, sampai banyak, sampai berapa orang yang mengisi itu akan tersimpan di sini. Oh begitu aja Mas Bro. Untuk selanjutnya adalah kita akan keluar dari formulir ini. Oh ya, kalau misalkan Mas Bro ingin membuat formulir lanjutan adalah bisa klik lagi di sini ya Mas Bro ya, di kiri yang atas ini beranda formulir ya. Nah itu akan kembali lagi ke tampilan awal. Lalu kalau misalkan ingin bikin formulir baru kelanjutannya dari formulir yang berikutnya, yang kemarin tadi adalah klik lanjut kosong lagi, klik lagi yang kosong ini, lalu kita bisa isi dengan yang baru ya kan gitu kan. Seperti yang tadi formulir tanpa judul ini kita ganti dengan
formulir judul-judulan.